真实的欲望引导。误会神奇之位。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian di awal bulan Mei ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 99. Yang mana pada Solen 2 episode 99 ini menceritakan Yoho yang mencoba menghentikan pertarungan Dong'er dan Jiu'er karena dia sadar bahwa semua ini adalah jebakan dari Dewi Cinta. Bahkan sang Raja Dewa Tangsan akan turun tangan dalam mode Asyura dan memanggil Ye Kese untuk membantu Yuhao ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Yoho berteriak dan meminta Dong'er dan Jiu'er untuk berhenti. Akan tetapi Yoho sadar jika mereka berdua tak bisa mendengar suara Yuhao. Tak lama setelah itu pun mereka berdua melihat Yuhao yang ternyata berada di luar formasi pelindung. Dan karena mereka berdua sudah tahu, maka Dewi Cinta turun dan bertanya kenapa mereka masih ragu untuk bertarung padahal cinta Yuhao hanya bisa diberikan kepada satu orang saja. Dan agar mereka mau bertarung, maka Dewi Cinta pun menambah ujian dengan menyiksa Yuhao. Melihat itu pun Dong'er meminta agar Dewi Cinta tak menyakiti Yuhao. Di sini pun Dewi Cinta kembali mengatakan selama salah satu dari mereka bisa membunuh yang lain, maka itu akan bisa menyelamatkan Yuhao dari kematian. Sedangkan mereka yang bertahan hidup, maka dialah yang pantas bersama Yuhao. Dan karena Yuhao sekarang sudah sampai di puncak es dan salju, maka mereka hanya mempunyai waktu 3 detik dan memutuskan untuk bertarung atau tidak. Di sini pun terlihat Dewi Cinta mendekati Yuhao sambil menghitung mundur, kemudian mengarahkan tongkatnya kepada Yuhao. Melihat itu pun, Jiu'er bertanya apakah Dong'er sudah memutuskan. Dan karena ingin melihat orang yang dicintainya itu tetap bisa hidup, maka Dong'er mengajak Jiu'er untuk segera bertarung. Di sini terlihat mereka berdua pun berniat untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Sementara Yoho terus berteriak agar mereka berhenti karena ini adalah jebakan dari Dewi Cinta. Akan tetapi mereka berdua pun tak bisa mendengar suara Yuhao ini. Terlihat Dong'er langsung mengeluarkan sayap kupu-kupunya untuk bertarung dan Jiu'er juga langsung mengeluarkan naga emasnya. Dan terlihat mereka berdua siap bertarung di udara. Kemudian terlihat jika pertarungan langsung dimulai. Tanpa basa-basi pun Dong'er langsung menggunakan palu Haotian untuk menghadapi Jiu'er ini. Akan tetapi terlihat jika tombak emas Jiu'er berhasil mengenai Dong'er. Di sini pun Jiu'er tahu jika Dong'er sengaja tak menghindari tombak ini. Dan Dong'er mengatakan jika ini untuk balas budi karena Jiu'er pernah menyelamatkan Yuhao. Akan tetapi Dong'er pun tak akan menyerah dalam pertarungan ini, karena dirinya akan berjuang demi kebahagiaan hati dan ketenangan pikirannya. Kemudian terlihat jika pertarungan mereka berdua ini diteruskan kembali. Di sini pun terlihat jika pertarungan mereka berdua terjadi begitu cepat dan dahsyat hingga memecahkan bebatuan es. Dan di sini terlihat jika Dong'er terus mendominasi dengan kupu-kupu cahayanya. Setelah itu pun, Dong'er langsung menggunakan teknik khusus untuk melemparkan Jiu'er hingga ke bawah. Akan tetapi Jiu'er langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya, yaitu raungan naga emas. Dong'er pun tak diam saja, dan dia langsung menggunakan teknik roh keenamnya, yaitu tarian kupu-kupu cahaya. Dan terlihat jika pertarungan naga emas melawan kupu-kupu cahaya pun terjadi begitu hebat. Tak berhenti di situ saja, karena mereka berdua saling jual beli serangan. Dan lagi-lagi, Dong'er pun bisa menekan Jiu'er ini. Akan tetapi Jiu'er langsung menggunakan teknik roh keenamnya, yaitu naga emas haus darah. Dan tak berhenti di situ saja, karena Jiu'er juga menggunakan tombak naga emasnya untuk bisa mengalahkan Dong'er. Akan tetapi dengan cepat Dong'er bisa berpindah dan dia langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya untuk menahan tombak naga emas itu. Meskipun pada akhirnya Dong'er harus terlempar karena kuatnya tekanan dari tombak ini. Tak lama setelah itu pun hujan turun dan terlihat mereka berdua ini sudah sama-sama terluka cukup parah.
Namun pertarungan tak berhenti di situ saja karena mereka kembali melakukan pertarungan jarak dekat. Sementara Yoho yang terus terjatuh ke dalam domain Dewi Cinta pun hanya bisa melihat kedua gadis ini bertarung sengit. Yang mana terlihat jika Yoho masih berusaha memperingatkan mereka berdua jika mereka berdua sedang dimanfaatkan Dewi Cinta. Terlihat Dewi Cinta langsung menangkap Yoho agar Yoho diam. Dan Dewi Cinta mengaku jika dirinya hanya membangkitkan keinginan terdalam yang paling jujur dalam hati mereka. Karena cinta memang kelemahan manusia. Sementara dia adalah dewa yang menguasai cinta. Yang mana pilihan mereka adalah proyeksi cinta mereka sendiri dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan bagi Dewi Cinta, hari ini hanya satu dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup dari lembah cinta yin yang ini. Namun di sini Yoho yakin jika dia bukanlah Dewi Cinta, melainkan dewa jahat yang mempermainkan perasaan. Mendengar itu pun, terlihat Dewi Cinta ini hanya tertawa. Dan dia teringat jika dulu Qinglang, seorang yang Dewi Cinta sangat cintai, akhirnya menjadi dewa. Akan tetapi Qinglang mengkhianati Dewi Cinta dengan cara menusuknya. Padahal dulu mereka berdua sudah berjanji jika mereka berdua akan selalu bersama dan tak terpisahkan. Bahkan mereka menggunakan lembah ini sebagai ikatan, serta matahari dan bulan sebagai saksi. Di sini Dewi Cinta yang sudah terkena kegelapan pun mengatakan jika dulu dirinya lah yang diselimuti cinta, namun dirinya juga yang dikhianati cinta. Dan baginya hanya dirinya lah yang paling mengerti apa itu cinta di dunia ini. Namun belati pembunuh dewa mengambil sisa-sisa kehidupannya, yang mana seiring berjalannya waktu, kebencian dalam hatinya tidak bisa hilang. Kemudian dia terbangun dengan kebencian yang tak terbatas. Oleh karena itu, dirinya ingin menghancurkan semua cinta di dunia ini dan membunuh semua orang di tempat ini. Bahkan jika ada yang bertahan hidup, maka Dewi Cinta berjanji mereka akan kehilangan hak untuk dicintai selamanya karena telah membunuh yang lain. Melihat cahaya emas yang turun dari langit, Dewi Cinta pun langsung melepaskan ikatan Yuhao dan berusaha mengambil cahaya tersebut. Akan tetapi terlihat setelah cahaya tersebut sampai ke tanah, dia pun berubah menjadi rumput perak biru. Kemudian tak lama setelah itu, muncul Tangsan mode Dewa Asyura yang meminta Dewi Cinta untuk berhenti. Karena seharusnya Dewi Cinta bisa kembali ke posisi dewa, namun dia malah menggunakan tubuh Dewi Cinta untuk mengganggu dunia manusia. Melihat itu Dewi Cinta tak menyangka jika Raja Dewa ini turun tangan sendiri. Namun seketika Dewi Cinta tersadar jika di sini ada orang yang paling Tangsan cintai, yaitu Dong-er anaknya. Dan karena itulah Dewi Cinta akan membunuh mereka di sini, yang mana Raja Dewa ini tak mungkin bisa melakukan apapun. Di sini Dewi Cinta mengakui jika di dunia dewa, 100 orang Dewi Cinta pun tak akan bisa menahan satu serangan dari Tangsan. Akan tetapi di dunia manusia, hukum dunia dewa tidak mengizinkan Tangsan untuk campur tangan ke dunia bawah. Karena Tangsan adalah seorang dewa yang terikat oleh aturan dunia dewa. Sedangkan Dewi Cinta tidak karena dia sudah mati. Dan yang tersisa hanya pikiran jahat untuk membalas dendam. Yang mana karena itu, aturan dunia dewa tak bisa mengikat Dewi Cinta ini. Dan meskipun Tangsan adalah Raja Dewa, namun dia tidak akan bisa menyelamatkan seorang manusia. Mendengar pertarungan antar dewa ini pun, Yoho bertanya-tanya apakah dirinya tak akan bisa melakukan apa-apa. Namun Yoho pun berniat untuk harus menyelamatkan Dong-er dan teman-teman dari lembah cinta yin yang ini. Di sini terlihat Dewi Cinta menggunakan pasukan kegelapannya untuk menahan Yoho tersebut. Dan terlihat jika Yoho sangat kesulitan dalam menghadapi pasukan kegelapan dari Dewi Cinta ini. Akan tetapi Yoho tak diam saja dan dia menggunakan Suinu untuk ikut bertarung di tempat ini. Meskipun pada akhirnya Yoho kembali ditekan oleh pasukan kegelapan tersebut. Yang mana karena hal tersebut pun Yoho harus terhenti dan dia seperti sudah tak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, terlihat Dong-er dan Chu-er masih bertarung di puncak gunung es dan salju ini. Kemudian Dewi Cinta terus memberitahu mereka jika Yoho sekarang sudah diambang kematian. Yang mana jika salah satu dari mereka bisa membunuh yang lain, maka Yoho akan hidup. Kemudian di sini Dong-er meminta agar Wang Ji-er menghentikan semua ini. Karena bagi Dong-er, cinta tidak seperti itu. Yang mana cinta bukan keegoisan, apalagi tentang kepemilikan. Di sini pun Dong-er juga sadar jika orang ini tidak pantas disebut Dewi Cinta. Karena orang ini sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Dan bagi Dong-er, cinta adalah keabadian yang dijalin oleh cahaya dan bayangan, serta keberanian yang tumbuh di tengah kehancuran. Yang mana jika hari ini harus ada seseorang yang mati untuk Yoho, maka Dong-er berkata jika orang itu adalah dirinya. Terlihat Dong-er menggunakan tulang roh lengan kanannya untuk menyerang dadanya sendiri.
Yang mana hal itu pun tentu sangat mengejutkan Jiu-er. Dan Dong-er melakukan ini karena dirinya tak akan membiarkan Yu-ho mati. Setelah itu pun Jiu-er hanya bisa menatap Dong-er yang perlahan musnah. Dan sekarang hanya tersisa kupu-kupu kecil yang bersatu dan membentuk formasi kupu-kupu cahaya besar. Dan setelah itu pun kupu-kupu ini akhirnya musnah. Di sini terlihat satu kupu-kupu cahaya yang mampu mendekati Yu-ho. Bahkan dia pun bisa masuk ke dalam lautan kesadaran Yu-ho. Yang mana karena itulah Yu-ho yang pingsan akhirnya kembali sadar. Di sini pun terlihat jiwa Dong-er ini langsung menghampiri Yu-ho. Dan dia berkata jika dia percaya dengan kekuatan Yu-ho. Yang mana Dong-er yakin jika Yu-ho pasti bisa membawa semua orang keluar dari lembah cinta yin yang ini. Mendengar itu pun Yu-ho sadar jika bagi dirinya bahkan seorang Dewi Cinta pun tidak bisa sembarangan menginjak-injak perasaan dan kehidupan. Namun Dong-er mengatakan jika dia bukan dewa. Mendengar itu Yu-ho teringat jika Dewi Cinta tadi berkata bahwa dirinya sudah mati dan hanya tersisa pikiran jahat untuk membalas dendam. Maka dari itu Yu-ho langsung mengerti jika Dewi Cinta sudah mati. Dan dewa jahat sudah menginfeksi tubuh Dewi Cinta ini. Yang mana berarti orang itu sekarang hanya makhluk andit. Oleh karena itu, dia juga bisa terpengaruh dengan teknik andit atau nekromansi. Yu-ho yang kembali tersadar pun akhirnya bisa menghancurkan jeratan akar dari Dewi Cinta ini. Dan terlihat jika Yu-ho langsung mengeluarkan sihir andit. Akan tetapi bagi Dewi Cinta, sihir andit tingkat awal seperti ini tak akan ada artinya bagi dirinya. Dan terlihat jika Yu-ho terus mengucapkan mantra nekromansi tersebut. Di sini Tang-san merasa jika Yu-ho melakukannya dengan baik. Yang mana karena itu Tang-san langsung memanggil seseorang untuk turun tangan yang dia panggil dengan sebutan teman lama. Terlihat retakan ruang pun muncul dan yang disebut teman lama oleh Tang-san itu ternyata adalah Yilekase. Dan dengan tegas Yilekase memberitahu Yu-ho jika gurunya sudah datang. Melihat Yilekase, Dewi Cinta awalnya berpikir jika dia adalah dewa kematian. Akan tetapi Dewi Cinta sadar jika kekuatan dewa di sini akan dibatasi. Maka dari itu Dewi Cinta bertanya siapa orang ini sebenarnya. Terlihat Yu-ho langsung menyatu dengan Yilekase setelah menghancurkan akar yang menangkap kupu-kupu cahaya dan rumput perak biru. Dan setelah itu pun Yu-ho langsung mengeluarkan tongkat serta pedang dari Yilekase ini. Dan dengan menggunakan tubuh Yu-ho, Yilekase berkata jika dirinya sang nekromansi bencana surgawi, yaitu dewa sihir mayat hidup suci, sang nekromancer. Terlihat Yu-ho langsung menghancurkan akar untuk melepaskan rumput biru perak dulu. Kemudian pun Yu-ho langsung membuka gerbang roh mayat hidup. Setelah itu terlihat pasukan mayat hidup yang muncul dari gerbang kematian yang dibuka Yu-ho di semua titik. Yang mana terlihat jika pasukan orang mati yang Yu-ho panggil kini berjumlah sangat banyak. Setelah itu Yu-ho memberi komando agar semua pasukan ini menghabisi pasukan kegelapan dari Dewi Cinta tersebut. Yang mana terlihat setelah itu perang besar antara pasukan kegelapan dan pasukan mayat hidup ini terjadi. Di sini pun terlihat jika pasukan mayat hidup yang dipanggil Yu-ho ini akhirnya mulai mendominasi peperangan dan mengalahkan pasukan kegelapan Dewi Cinta. Yang mana terlihat jika ternyata pasukan mayat hidup Yu-ho ini sangat menakutkan dan kekuatannya tak bisa dibayangkan. Melihat itu Dewi Cinta menganggap Yu-ho hanya semut kecil yang berani menantang dewa. Dan terlihat dia pun mulai menyerang balik pasukan mayat hidup dari Yu-ho ini. Akan tetapi Yu-ho yang di dalamnya terdapat jiwa Yilekase akhirnya maju dan mulai menyerang Dewi Cinta ini. Dan terlihat pertarungan jarak dekat antara Yu-ho dan Dewi Cinta yang awalnya sangat ditakuti Yu-ho tersebut. Di sini pun Dewi Cinta terus menggunakan kekuatannya untuk bisa mengalahkan Yu-ho ini. Akan tetapi Yu-ho dengan menggunakan pedang dari Yilekase akhirnya berhasil mengenai tubuh dari Dewi Cinta ini. Kemudian pun gerbang kematian langsung Yu-ho pasang mengelilingi Dewi Cinta. Dan Yu-ho langsung menggunakan teknik nekromansi untuk menghabisi Dewi Cinta kegelapan ini. Yang mana terlihat setelah itu sinar emas muncul dari lembah cinta tersebut. Melihat itu, Dewi Cinta yang asli sangat berterima kasih kepada Yu-ho karena sudah melepaskannya dari kegelapan. Bahkan dia juga berterima kasih kepada Tang-san sang Raja Dewa yang agung. Dan pada Solen 2 episode 100, Yu-ho akan kembali ke sekte Hautian untuk menitipkan tubuh Dong-er. Kemudian dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membangkitkan Dong-er kembali. Dan terlihat pula jika Yiguyi akan bergabung dengan sekte Tang. Dan
Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 99 ini. Beuh. Meskipun episode kali ini melenceng jauh dari novelnya, tapi keren juga ya melihat Tangsan Muda Ashura dan Yelegase yang muncul bersamaan. Dan apakah yang akan dilakukan Yuhao untuk bisa membangkitkan Dong-er? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 100. Akhir kata, selamat malam mingguan dan see you next episode.